Salam Persatuan Indonesia. Saya Hasiholan Sihaloho. Acara ini saya beri nama Nyanyian dan Motivasi dalam edisi Indonesia Melawan Corona. Kali ini saya memilih tema tentang persatuan dan kesatuan. Ada 4 lagu yang akan saya nyanyikan. Kebetulan lagu-lagu tersebut saya ubah sendiri, bertema tentang persatuan dan kesatuan. Nanti diselingi oleh kata-kata motivasi juga tentang persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, Belanda dulu menjajah Indonesia lewat VOC. Mereka punya moto, Divide et Impera, pecah belah lalu jajah. Tetapi dengan kesatuan dan persatuan, para leluhur kita di tanah air ini, para pendiri bangsa, kita tidak bisa dipecah belah. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa suku, bahkan berbeda agama, kita bersyukur leluhur kita, pendiri bangsa kita, melihat perbedaan itu sebagai kekuatan. Lewat persatuan akhirnya Belanda kita usir. Dulu ya, zaman penjajahan, sekarang kita bersahabat dengan Belanda. Lahirlah Indonesia. Lahirlah bangsa Indonesia. Lahirlah tanah air Indonesia. Lahirlah bahasa Indonesia. Semua perbedaan suku, bahasa suku, bahkan agama, semuanya sudah satu dalam Indonesia. Lagu pertama ini saya beri judul Cinta dalam Perbedaan. Perbedaan yang tercipta bukan kehendak manusia. Perbedaan yang tercipta itu karunia yang kuasa. Marilah kita saling mengasihi, walau kita berbeda. Cinta kasih yang telah ada janganlah sampai ternoda. Kasih sayang yang terbina harus dipertahankan. Marilah kita saling mengasihi, walau kita berbeda. Hargailah sesamamu manusia. Janganlah kau memandang hina. Cintailah sesamamu manusia seperti kau cinta dirimu. Hargailah sesamamu manusia. Oh, janganlah kau memandang hina. Cintailah sesamamu manusia seperti kau cinta dirimu. Seperti kau cinta dirimu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah buah pikir yang sangat arif dan bijaksana dari pendiri bangsa ini. Mari kita pertahankan Pancasila yang mulia, yang di dalamnya mengakomodir semua kepentingan. Banyaknya suku di Indonesia, banyaknya agama di Indonesia. Jayalah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Lagu berikut saya beri judul Agama. A, tidak, agama, kacau. Agama, tidak, kacau. Bersama mereka yang berbeda. Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan melawan corona. Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan melawan corona. Perbedaan kekuatan melawan corona. Menurut para ahli, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A, tidak, gama, kacau. Artinya agama itu melahirkan, menghadirkan, menciptakan ketidakkacauan. Itu dari definisi. Lalu kalau kita melihat agama dari sisi teologia. Nah, kalau dari sisi teologia ini bicara sanctification. Ini bicara ilmu. Di dalamnya ada pengetahuan manusia, ada gairah manusia, ada tujuan-tujuan. Semoga semuanya itu baik ya, punya tujuan yang baik ya. Kenapa saya menggunakan kata semoga? Karena bisa saja dipelintir. Nah, kalau bicara agama dalam konsep teologia, doktrin, dogma ataupun kajian, temanku sebangsa dan setanah air, jangankan orang yang beda agama. Yang satu agama saja bisa berbeda. Jangankan orang yang beda agama. Di Indonesia kita punya 5 agama besar.
Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, dan agama-agama kepercayaan lainnya. Jangankan dari sisi perbedaan ya, kalau soal teologi ya, soal doktrin, soal kajian. Yang satu agama saja itu bisa berbeda. Itulah soal ilmu, namanya ilmu. Tetapi, kalau kita bicara agama, sebagai saudara sebangsa di Indonesia ini, kita harus menganut konsep persatuan dan kesatuan. Karena agama itu tidak menghadirkan ketidakkacauan. Ya begitu ya bahasanya. Dengan kata lain, agama itu harus menghadirkan ketidakkacauan. Kita harus menganggap agama kita paling benar, yes. Tapi jangan berarti dengan mengatakan demikian, kita menyalah-nyalahkan agama orang lain. Itu tidak boleh. Saya sebagai seorang Kristiani, bagi saya, Kristen itu paling benar. Tapi saya tidak punya hak menyalah-nyalahkan orang lain. Kebenaran itu keyakinan saya. Kalau saya menganggap agama Kristen itu paling benar, bukan karena doktrinnya, bukan karena kajiannya, bukan karena tafsirnya. Kalau saya menganggap agama Kristen itu benar, maka muara daripada kebenaran agama Kristen yang saya yakini, hidupku harus berubah. Dari serakah, egois, tamak, pemarah, mau menang sendiri. Itu kan sifat-sifat yang menimbulkan kekacauan kalau saya hadir di tengah masyarakat. Nah, dengan menganut agama yang saya yakini paling benar, bukti saya beragama, saya harus rubah semua sifat-sifat itu. Supaya dimanapun saya hadir, saya menciptakan rasa sejuk, rasa damai, rasa tenang. Ada adigium dari Imam Al-Syafi'i yang mengatakan, mohon maaf kalau saya salah ya, kauli sawabun wayah tamilu kataun, wa kaulu gairi kataun, wayah tamilu syahab. Artinya, pendapatku benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Nah, dari adigium Imam Al-Syafi'i ini saya menarik kalau ke soal agama. Ya. Agama kita benar, maka yakinilah agama kita itu. Lakukanlah ajarannya dan perintahnya. Jangan menyalah-nyalahkan agama orang lain. Sebagai tokoh agama di Indonesia, kita lihat umat beragama di Indonesia itu baik-baik, lugu dan polos. Terlalu banyak umat beragama di Indonesia itu percaya sekali kepada tokoh agamanya. Apa yang dikatakan oleh tokoh agamanya. Coba bayangkan, kalau tokoh agama itu mengajarkan agama itu berdasarkan nafsunya, kekacauan yang terjadi. Sebagai tokoh agama, jangan hanya pintar ilmu agama. Jangan hanya cakap berceramah, berdakwah, berkhotbah. Lebih dari itu, sebagai tokoh agama, kita punya tanggung jawab moral, responsibility moral. Moral kita harus baik. Tutur kata kita harus santun. Itu sebagai tokoh agama. Jangan kita jadikan kajian agama, tafsir agama, doktrin-doktrin agama untuk menghadirkan perbedaan. Kita kenakan baju kita ukurkan ke tubuh orang, itu pasti nggak cocok. Sebagai agama Kristen, kami juga harus menyadari ya. Kami sering beranggapan bahwa di luar agama Kristen itu tidak ada keselamatan. Semuanya binasa dan masuk neraka. Di luar agama Kristen. Konsep ini harus kita kaji kembali. Ya. Dalam sejarah gereja, kekristenan itu mengenal istilah extra ecclesian nulla salus. Extra ecclesian nulla salus, yang artinya di luar gedung gereja tidak ada keselamatan. Nah, konsep ini dibangun oleh para perintis-perintis gereja dulu. Ya. Apakah konsep ini benar? Patut dipertanyakan. Masa tidak ada keselamatan di luar gedung gereja? Dengan kata lain, hanya orang di dalam gedung gereja lah yang bisa masuk surga. Tapi pada waktu itu, karena
umat beragama khususnya Kristiani belum memiliki pemahaman tentang teologi Kristen yang baik, ya mereka percaya saja apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memulai konsep extra ecclesia nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gedung gereja. Itulah sebabnya gedung gereja dibangun mewah, megah dan kuat, besar, karena tidak ada keselamatan di luar gedung gereja. Pada waktu itu mungkin tujuannya baik, supaya orang ke gereja, lalu diajar kebenaran. Tetapi saya tidak tahu juga ya, bisa saja berkembang kesalahan. Ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya, kita tidak tahu. Akhirnya konsep extra ecclesia nulla salus itu tidak bisa bertahan. Ya. Nah, muncullah konsep keselamatan. Di luar agama Kristen tidak ada keselamatan. Hanya orang yang beragama Kristen loh yang selamat. Bagaimana kelakuannya, sifatnya, kejahatan apa segala macam, pasti selamat loh. Hanya karena beragama Kristen. Ini dipertahankan. Nah, saya berpikir ya, kalau konsep ini benar-benar benar, hanya orang yang beragama Kristen saja yang bisa masuk surga, padahal kelakuannya itu nggak jelas kira-kira gitu ya. Saya berpikir bagaimana orang-orang yang tidak beragama Kristen, yang kelakuannya baik, perbuatannya baik, sebagai pejabat tidak korup, mengasihi sesama, mencintai sesama, menolong, tidak pelit, tidak kikir. Tapi dia tidak beragama Kristen. Perbuatannya itu meneladani perbuatan Kristus, tetapi tidak beragama Kristen. Apakah karena tidak beragama Kristen orang itu mati masuk neraka? Lalu seorang yang perbuatannya kacau, jadi pejabat itu korup, merugikan orang, menindas orang, karena beragama Kristen, dia pasti masuk surga begitu. Aduh, ini menyakitkan. Saudara-saudaraku, seagama Kristen, ini menyakitkan orang lain. Coba kita lihat, kita koreksi diri kita. Kita masih serakah, rakus, suka merugikan orang lain. Pasti masuk surga begitu. Enggak. Saya tidak membuat kajian di sini, tapi dari sisi nurani saja, kita sudah tahu mana orang-orang yang sungguh beragama. Intinya, beragama itu bukan sekedar pengetahuan saja. Tapi muara daripada pengetahuan agama itu harus ada perubahan dalam hidup kita. Lagu berikut saya beri judul Agama dan Politik. Ada orang beranggapan bahwa agama dan politik jangan disatu-satukan. Oke, silakan. Mengapa? Karena dijawab politik itu kotor, busuk, sementara agama itu suci. Tapi saya akan nyanyikan, nanti saya akan jelaskan berikut ya. Agama dan politik. Agama dan politik bukan kejahatan. Agama menciptakan ketidakkacauan. Politik bertujuan untuk memerintah. Agama dan politik memerintah tanpa kekacauan. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat biang kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan
Jangan sampai rakyat jadi korban. Lagi. Agama dan politik bukan kejahatan. Agama menciptakan ketidakkacauan. Politik bertujuan untuk memerintah. Agama dan politik memerintah tanpa kekacauan. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat biang kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Jangan sampai rakyat jadi korban. Tidak. Agama kacau. Agama melahirkan ketidakkacauan. Bicara politik, definisi politik sejak zaman teori-teori klasik dulu, Aristoteles sampai hari ini banyak sekali definisinya. Tapi tujuannya itu satu, berkuasa, meraih kekuasaan secara konstitusional, memerintah. Nah, ketika kita berjuang dengan seluruh kemampuan untuk berkuasa lewat jalur konstitusi, dan ketika itu sudah berhasil, kita memerintah. Memerintahlah dengan adil, memerintahlah dengan bijaksana. Untuk konteks Indonesia, kita sudah final Pancasila. Mengakomodir seluruh kepentingan, suku, bahasa, bahkan agama. Jadi siapapun yang memerintah di daerah apapun di negara ini, ya, apapun agama pemimpin itu, lihatlah konteks Indonesia. Jangan mundur dari kesepakatan republik, para pendiri republik ini. Jangan mundur, lihatlah itu. Ya. Kita berbeda, oke. Jangan sampai perbedaan ini membuat Bapak tidak bisa menolong saya. Tidak bisa membuat saya menolong Bapak. Jangan seperti itu. Ya. Jadi politik itu baik. Tujuannya untuk memerintah. Untuk berkuasa. Bagus. Tapi memerintahlah dengan adil, dengan bijaksana. Ya. Tidak ada salahnya seorang camat ingin menjadi bupati atau wali kota. Tetapi waktu jadi camat, memerintahlah dengan baik, dengan adil di wilayah kecamatan. Nanti bisa terpilih menjadi bupati dan wali kota karena ada prestasi. Silakan. Tidak ada salahnya kalau seorang bupati atau wali kota punya obsesi ingin menjadi gubernur. Tetapi waktu jadi bupati ataupun wali kota, tunjukkanlah prestasi di sana. Tidak ada salahnya seseorang atau seorang gubernur ingin menjadi presiden. Nggak ada salahnya. Itu diatur oleh politik, oleh konstitusi. Silakan. Tapi tunjukkan prestasi. Sebetulnya waktu kita menjabat camat, bupati atau wali kota atau gubernur ingin menjadi presiden, kalau kita memerintah dengan baik, dengan adil, menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat, APBD untuk rakyat, maka sebetulnya itu adalah kita sedang membangun politik bagi kita. Tetapi ketika politik itu disalahartikan, tujuannya hanya untuk berkuasa, tanpa memberikan rasa keadilan, tanpa memberikan contoh dan teladan, itulah sebabnya orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Seorang camat, waktu jadi camat tidak ada prestasi, memihak, malah indikasi korupsi kejahatan begitu banyak. Tapi dia
punya semangat untuk menjadi wali kota atau bupati. Seorang bupati, seorang wali kota, waktu memimpin, indikasinya tidak baik. Kejahatan, korupsi, tidak ada prestasi. Tapi ngotot ingin jadi gubernur. Seorang gubernur, nol prestasi. Tidak ada hasil. APBD nggak jelas misalkan begitu ya. Lalu obsesi ingin jadi presiden. Ini namanya keserakahan, kacau. Nah, kenapa bisa ada yang mengusung? Mestinya para pengusung itu melihat dong rekam jejak orang itu. Tapi ya itulah, politik dijadikan alat untuk berkuasa tanpa memberikan hasil. Akhirnya semua cara ditempuh, termasuk mempolitisasi agama. Padahal sudah jelas-jelas nggak ada prestasi. Jadi sebaiknya demi Indonesia, jangan demi diri kita. Kita bakal mati, tidak lama. 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Ya. Saya mengutip kalimat Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sering mengatakan, manusia itu sudah terjebak, berjuang hanya untuk meraih dan menikmati apa yang pasti dia tinggalkan. Manusia itu kurang tertarik untuk berjuang meraih apa yang akan dia nikmati nanti di surga. Nah, kita udah terjebak. Kita politisasi semua, termasuk agama. Kita provokasi keluguan, kepolosan umat-umat beragama itu. Aduh. Bapak Ibu, para politisi, politik itu baik, tidak kotor. Keserakahan kita saja ya, yang akhirnya orang beranggapan bahwa politik itu kotor. Nah, setelah pandemi corona ini, mari kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Berpolitik dan beragama lebih baik lagi. Indonesia pasti maju. Lagu terakhir saya beri judul Indonesia Menang Melawan Corona. Cobaan yang besar dalam hidupmu, sejak engkau merdeka, berulang kali badai menerpamu. Kau tetap bertahan, berdiri tegak menghadapi badai. Kau tak tergoyahkan, kau selalu menang, Indonesiaku. Kali ini cobaan datang lagi, badai besar melanda ibu pertiwi. Virus corona mencoba menggoyahkanmu, kau tetap bertahan, kau tetap bertahan. Mari kita semua bersatu, bersama negara melawan virus corona. Indonesia pasti jadi pemenang, Indonesia sungguh tak tergoyahkan. Kau pernah mengalami cobaan yang besar dalam hidupmu, sejak engkau merdeka, berulang kali badai melandamu. Kau tetap bertahan, berdiri tegak menghadapi badai. Kau tak tergoyahkan, kau selalu menang, Indonesiaku. Kali ini cobaan datang lagi, badai besar melanda ibu pertiwi. Virus corona mencoba menggoyahkanmu, kau tetap bertahan.
tetap bertahan. Mari kita semua bersatu bersama negara melawan virus corona. Indonesia pasti jadi pemenang. Indonesia selalu tak tergoyahkan. Indonesia selalu tak tergoyahkan. Indonesia selalu tak tergoyahkan. Jayo Indonesia. Mari kita merenung sebagai saudara sebangsa setanah air. Saya percaya virus corona pasti berakhir, pasti berlalu. Indonesia pasti menang melawan corona. Kita menggunakan kesempatan yang ada untuk merenung sebagai saudara sebangsa. Jangan lagi bicara perbedaan. Itu semua sudah final. Pancasila. Jangan karena berbeda agama kita tidak bisa bersama-sama. Itu sudah final, saudara sebangsa setanah air. Jangan mau terprovokasi oleh orang-orang yang mau memecah belah kita atas nama agama. Jangan. Kita harus saling membantu. Jangan biarkan saudara sebangsa ada yang kelaparan oleh karena beda agama. Tidak boleh bantuan itu berlabel agama. Harus berlabel Indonesia. Mari kita berdoa. Siapapun yang mendengarkan acara ini, apapun agamamu, berdoalah. Saya sebagai Kristen, saya berdoa. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, Tuhan. Kami tidak berdaya melawan corona. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa umat beragama di Indonesia ini. Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, bahkan aliran-aliran kepercayaan. Dengarkan semua doa kami yang memohon kepadamu supaya corona ini bisa segera berlalu. Kami sadar kami harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja dengan luar biasa. Berkati Presiden kami, para menteri, TNI, Polri, pemimpin COVID-19, gugus nasional COVID-19, para medis, dokter, semua relawan. Berkati kami semua. Kami membangun keyakinan bahwa kami pasti menang melawan corona. Terima kasih. Amin. Salam persatuan Indonesia. Mantap.